Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani, NIM 19040410133. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama, definisi pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa, timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Materi selanjutnya yaitu pengertian pajak PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam. Materi selanjutnya, subjek atau wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 yaitu yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usahanya atau kegiatan atau pekerjaan lain yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Materi selanjutnya, kebijakan penghasilan PPh pasal 21. Dalam hukum pajak, penghasilan PPh pasal 21 yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51 KMK 04 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 PMK 03 2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 205 PMK 03 2008 tentang penetapan sebagaimana penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Yang kelima, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31 PJ 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 57 PJ 2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyotoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, pasal 26.
Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162 tentang penyesuaian besarnya penghasilan kena pajak. Yang ketujuh, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31 PJ 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Mirayanti Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mirayanti Karim akan melanjutkan materi dari Saudari Dini Aryani, yaitu tentang penghasilan apa saja yang dipotong oleh PPh Pasal 21 atau objek pajak. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang pertama yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua yaitu imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Selanjutnya yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Selanjutnya yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain jenis. Materi selanjutnya yaitu pemotongan pajak penghasilan Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu yang pertama pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang. Yang kedua yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan dan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga yaitu dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Yang membayar di sini yang dimaksud yaitu yang pertama honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Yang kedua yaitu honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Yang ketiga, honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Dan yang terakhir, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Materi selanjutnya yaitu cara perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PTKP ini yang tercantum pada Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Di antaranya yang pertama 54 juta per tahun, setara dengan 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 per tahun atau setara dengan 375.000 per bulan, tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau tanpa tanggungan.
Yang ketiga yaitu 4.500.000 per tahun atau setara dengan 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.